Selanjutnya Pak, ya. Mengenai pertanyaan Pak Tarso tadi. Ya. Itu. Pertanyaan Pak Tarso. Boleh saya cari referensi dulu. Tadi pertanyaannya apa ya? Mengenai setan atau yang berbangga terhadap anak buahnya yang menghancurkan rumah tangga. Iya, setan. Tapi yang jelas intinya ini Pak. Waktu itu coba. Cuman karena memang amanah, artinya terus saya jalanin aja. Tetapi setelah saya ngaji sini kok ada hubungannya ya? Ada hubungannya, memang benar begitu ya. Berarti kan hubungan dengan apa Pak maksudnya? Rumah tangga? Enggak, hubungannya sama yang kita ngajiin tiap hari itu, ada info-info itu. Kayak waktu itu kan orang tua saya sebenarnya ya kayak semacam Islam abangannya sebenarnya Islam. Artinya Al-Fatihah juga nggak Arab juga nggak paham paham ngasih pituah begitu apa di balik itu. Saya sebagai anak ya saya jalanin aja kalau memang itu baik. Ternyata setelah kesini itu kok baik juga sih Pak Kiai. Pituah itu artinya gini, jadi waktu saya setelah kawin itu cuma orang tua cuma pesen itu aja. Saya nggak pesen apa-apa deh. Nanti kamu udah nikah ini, nanti suatu saat dalam perjalanan nikah itu nggak bahagia terus. Ada gelombang riak-riak ya, orang tua cuman pesen nanti keluarga punya anak pasti rintangan tuh ada. Kalau bisa kamu jalani, ini pesan bapak. Nanti kalau misalnya ada suatu masalah rumah tangga, istrimu ngamuk-ngamuk, walaupun dalam keadaan kamu benar posisinya, mau benar mau salah, udah dengerin aja. Dengerin aja, kamu duduk dengerin sambil ngopi. Tapi bapak pesen, kalau memang kamu udah nggak kuat, buru-buru kamu keluar. Buru-buru keluar. Artinya kita harus beranjak dari tempat itu keluar. Nanti ya mungkin ditinggal keluar lah ngopi apa beli bakso. Nanti setelah 1 jam 2 jam kamu balik lagi udah ada. Dan itu saya terapkan sampai sekarang terus alhamdulillah nih Pak. Ya aman-aman aja. Artinya gini, sebetulnya saya posisinya kuat Pak Kiai. Waktu awal rumah tangga itu ya biasa kali itu. Dengan istri ngoceh itu saya kuat. Cuman permasalahannya itu kalau terlalu lama, bukan saya nggak kuat, rugi. Rugi artinya kuping paling juga ya. Kuping sih saya tetap tahan Pak. Gelas atau piring bisa pecah Kak. Kalau malam perang udah itu kan buru-buru saya ngindar daripada piringnya itu. Ya kan dia melampiaskan ke benda-benda gitu. Saya dulu. Jadi ya begitu kata orang tua kan bilang begini, Le, tunggak, karo gagak tetap bisa menang tunggak. Artinya lo kalau misalnya diem aja kan dia nggak punya musuh Pak Kiai. Ya diem aja nggak apa-apa gimana. Kalau kita layani kan pasti berantakan ya. Saya pikir-pikir bener juga ya. Selamanya gitu aja Pak Kiai. Nah setelah saya ngaji di sini nih ada info-info itu tuh tak saring kok ada hubungannya ya, korelasinya ya. Sama informasi itu katanya setan itu kalau menggoda manusia, misalnya orang bisa terjumus, misalnya bisa korupsi, bisa sampai bunuh orang, itu biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Tapi kalau sampai bisa menggoncangkan keluarga, itu baru luar biasa. Itu kan kata dia itu. Makanya saya nyari info yang ini Pak. Mungkin ada apa namanya? Itu maksudnya Pak. Berarti kan pesan orang tuanya ada hubungannya dengan yang kita ngaji tiap. Ini itu aja penjelasannya. Baik Pak Tarso. Kita memaklumi ya, orang tua kita dulu mungkin latar belakang pendidikannya tidak sehebat kita. Boleh dibilang orang tua kita anggaplah bodoh lah mungkin di ukuran sekarang. Bahkan mungkin ada yang buta huruf. Ya, mbak kita ada yang nggak bisa baca nggak bisa tulis. Apalagi ngaji. Wes, ora turunan wong piyayi, wong kauman kadang-kadang. Apalagi model Wonogiri lah. Wono. Alah.
Diri lu gunung. pesantren mikir-mikir membangun kono ya kan. Kalau udah rame, udah maju sih pada berebut golek tanah murah ya iya. Tapi zaman biyen ya. Zaman biyen. Orang tua kita tuh nggak bisa ngaji. Tetapi wejangannya apa tadi itu apa ya? Pituah. Kayak semacam pituah. Pituahnya, nasihatnya itu luar biasa. Luar biasa. Kalau Jadi, diamalkan memang nasihat simbah ya, simbah apa bapak itu? Bapak itu. Bapak. Yang kelihatan itu. Ya orang nggak bisa ngaji kok ya. Iya. Tetapi ketika kita serap, kita itu setelah kita ngaji, itu justru mengamalkan ajaran Rasulullah. Iya itu Pak. Makanya salah ini kok. Orang belum tentu bah kita kenal Rasulullah. Iya, makanya. Ngaji ya orang, Iya. ya kan? Kadang orang. Jadi ada gini Pak, supaya karena Pak Tarso kan pengen, nah urung kurungu dalile Arab kuno, Iya. urung yakin. Iya. Itu orang kita anehnya gitu ya. Iya. Ketika kita bacakan dalilnya dia lo gak ngerti, tapi udah ada itu kalau belum denger dalilnya yang Arab gitu. Iya. Nah itu maunya kan gitu ya. Iya, gitu. Nah coba saya bacakan ya. Iya. Nah supaya nggak ngelantur. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya tak bacakan. Dari Jabir, ada sahabat Nabi namanya Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Jabir bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad bersabda, "Inna iblisa yad'u arsahu alal ma'i." Alal ma'i. Summa yab'asu saroyahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zomuhum. Ya. A'zomuhum fitnatun. Yaji'u akaduhum fayakulu fa'altu kada wa kada. Fayakulu masonata say'an. Qala summa yaji'u akaduhum fayakulu ma taroktuhu kata faroktu bainahu wa baina mro'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yakulu ni'ma anta. Jadi gini ya, hadis dari sahabat Jabir dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Inna iblisa, sesungguhnya iblis itu yadau arsahu, meletakkan arasnya. Aras itu singgasananya, singgasana iblis. Markasnya lah. Ya. Alamai, di atas air laut, samudra. Jadi iblis itu singgasananya di samudra, di atas air samudra. Suma yab asu saroyahu, lalu dia memerintahkan bala tentaranya, pasukannya. Nah, pasukannya iblis namanya setan. Nah, oke ya. Ada nggak hubungannya dengan itu masalah Pak Tarso ini? Iya. Ada ya. Nah, fatahum ya. Nah, maka yang paling dekat dengannya itu ya. Saroyau fatahum ya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar. Itu ya, yang paling besar. Itu ya. Ya, apa ini kalimatnya ini? Fa'atnahu minhu mangzilatan a'dhamuhum fitnatun. Jadi yang paling dekat, yang diletakkan paling dekat dengan iblis. Nah, kalau tangan kanannya lah kalau bahasa kita, kepercayaannya ya. adalah yang paling besar. Yang paling besar ujiannya, yang bisa melaksanakan tugas yang paling besar, yang memiliki prestasi yang paling tinggi. Ya, itu yang dekat dengannya itu ya. Nah kemudian setelah itu yajiu akaduhum, lalu datang salah satu di antara setan bala tentaranya itu, setan yang bertugas itu, fayakulu, maka setan yang bertugas itu berkata, fa'altu kada wa kada, saya sudah melaksanakan tugas A, B, C, D, begini dan begini. Ada yang tugasnya lapor, kemudian
saya seharian saya tidak tinggalkan orang yang rumahnya di pojokan padepokan itu. Saya temenin aja, saya tidak tinggalkan dia. Saya dorong aja supaya dia gemar bercerita. Sehingga dia semangat untuk bercerita, segala macam diceritakan. Sampai-sampai lupa sholat. Sampai-sampai zuhur kelewat, asar kelewat, sampai subuh kelewatan juga. Ngobrol terus. Sehingga dia meninggalkan sholat. Dia merasa sukses, merasa hebat, melaksanakan tugas hebat. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi. Saya selalu ikutin orang itu. Karena dia orang banyak duit. Kaya dia. Saya dekati dia. Saya tahan-tahan terus. Saya selimut-selimut dia. Jangan sampai dia menjadi orang yang rajin bersedekah. Sehingga dia orangnya bakil, jadi nggak sedekah-sedekah, walaupun kaya. Kalau mau sedekah, hitung-hitung. Merasa berhasil. Nah, singkat cerita, dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Orang dekah, orang haji. Godain pokoknya, haji-haji itu ditanamkan suatu kesombongan, kebanggaan, terus ditanamkan rasa karena sudah haji merasa tokoh, sehingga timbul membesarkan diri sehingga dia menjadi orang yang membanggakan diri dan sombong setelah pulang haji. Nah, setelah pada laporan nih, setelah pada laporan tentara-tentaranya, fayaqulu, maka iblis, tahu iblis ya? Rajanya setan yang di singgasana di atas hari fayaqulu, maka dia berkata, masona tasai'an, kalian tuh belum melakukan pekerjaan apa-apa. Gak ada apa-apanya yang kamu kerjakan itu. Misalnya yang sholat, loh, saya setengah mati menahan dia supaya dia jangan melakukan sholat kok. Lu nggak usah godain aja nggak apa-apa. Sholat itu perintahnya untuk mengingat Allah. Dia aja sholat nggak usah kamu godain. Kalaupun dia bener ingat Allahnya, ingat Allah beneran itu sholatnya. Sholatnya ingat Allah beneran, nggak ingat yang lain lah. Itu bagi habis gak ada apa-apanya itu. Orang dia melakukan itu sehari semalam cuma 5 kali. Sekali sholat saya tahu paling top banget 10 menit. Ingatnya, kalaupun ingat bener sama Allah itu cuma 10 menit. Kalau 5 kali cuma 50 menit. 24 jam yang 1 jam ingat. Ya kan taruhlah 1 jam. Iya. Sakwirite misalnya. Sakwirite. Cakobliah. Iya. Loh, yang 23 jam itu lalai. Dan saya tahu orang yang lalai itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Belum yuraun. Riaknya. Iya. Lu nggak usah godain tuh. Nggak ada apa-apanya itu. Kata iblis. Yang sedekah. Udahlah, wong sing yang laporan, kamu belum melakukan apa-apa. Nggak usah kamu godain. Menungsoi bakhil. Kalaupun ada yang sedekah tuh 1 dibanding berapa sih? Antara yang dermawan sama yang pelit itu. Cek jumlahnya. Orang nggak usah kamu godain. Gak ada apa-apanya. Yang haji juga begitu. Nggak usah kau godain, orang dia niatnya haji mau berangkat aja udah sombong-sombongan dulu. Orang sekampung dikumpulin, gua besok mau haji, gua besok mau umroh itu. Kadang-kadang bohong juga. Ya kan? Dia beli oleh-oleh di Tanah Abang, kan? Ntar dikasihnya kalau udah pulang haji, alasannya apa? Oleh-oleh haji ya dari Mekah. Nah itu udah modalnya aja udah bohong, udah kebanyakan maksudnya. Kira-kira gitu. Kata iblis. Artinya itu semua dikerjakan nggak ada apa-apanya. Oke ya. Fayaqulu ma sonata sayan. Kalian belum melakukan pekerjaan apa-apa. Nggak ada nilainya kata. Kemudian kola. Lalu dikatakan summa yadiu akaduhum. Kemudian datang lagi salah satu di antara pasukannya. Satu lagi datang nih, yang belum laporan. Fayaqulu, maka yang belakangan ini yaqulu dia laporan berkata, apa kata yang belakangan? Mataroktuhu kata faroktu bainahu wa baina mro'atihi. Kemudian
Saya tidak pernah meninggalkan orang yang itu. Orang yang di sana. Itu ada pohon mangga situ depannya. Itu. Saya tungguin terus tuh orang. Saya tungguin terus, saya patuh terus. Istrinya saya tungguin juga. Saya ojok-ojokin supaya selalu maju. Kasih uang belanja, bilang nggak pernah dikasih nafkah. Kasih 50 aku iso golek dhewe. Aku gajinya UMR. Suaminya juga begitu. Ya kan? Oh nggak mau ya udah. Pada jalan anak ada. Nah, terus pokoknya saya nggak tinggalkan. Sampai dia berantem. Nah begitu berantem, kata faroktu bainahu wa baina imraati. Sampai aku bisa memisahkan, menceraikan di antara suami dan istrinya itu. Oh dia cerai tenan. Ajar gue. Cerai tenan. Pernyataan telah talak dan tidak ada hubungan apa tanggung jawab apa. Udah pokoknya lu gua cerain dah begitu. Bikin surat pernyataan. Materai. Kalau perlu saksi 2 orang. Ditangani keduanya. Dua-duanya setuju, dua-duanya saling maitu. Itu kata setan yang terakhir nih. Terakhir. Wabainam ro'atuhu. Kola fayatnihi minhu. Nah, terus dia kata, kamu mendekat sini. Suruh dekat, suruh jejer sama raja. Di sini dipanggil, sini kamu. Nah, akhirnya kalau Fayaqulu, lalu raja ini si iblis bilang, nek ma'anta, hebat kamu. Hebat kamu. Terus setan yang lain, nih, kamu kalau mau lihat yang hebat, nih, hebat kamu. Jadi prestasi tertinggi setan itu kalau dia bisa menggoda suami istri sampai dia bercerai. Minimal berantem lah. Ya bukan berantem sampai farok tuh sampai dia berpisah. Oh, sampai dia pisah. Mau pisah tidur kan ada kan pisah ranjang kan. Ya. Yang perempuan tidur di mana, laki di mana gitu ya, mending itu ya. Iya. Terus bininya juga diajak tidur bareng susah. Padahal lakinya kan maunya kumpul gitu kan. Iya. Dia perempuannya yang lebih kencang. Lebih kencang tergoda sama setan itu. Iya. Itu. Nah, ada yang sampai bercerai, tapi ada yang sampai meninggal gak bercerai. Iya. Karena apa? Ada salah satu yang memiliki kesadaran. Nggak mau saya nggak mau kalah sama iblis. Gitu. Dan terus tetap memberi nafkah, masih ngurusin, masih. Iya. Tapi perempuannya yang justru tergoda. Iya. Nekat terus. Nah, itu hadisnya Pak. Jadi hadis ini dari Jabir. Nah, hadis ini dari Jabir. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih. Oh, sahih Pak ya. Sahih. Luar biasa. As-Sahihain itu Bukhari Muslim, ini Muslim. Nah, itu Pak. Pripun? Ada yang kurang itu. Nah, tetapi memang setan juga tahu. Iya. Talak, Iya. pegatan, cerai itu tidak haram. Nah, itu masalahnya. Jadi boleh. Karena itu merupakan solusi. Disinilah rukhsah dari Tuhan. Jadi tidak harus merasa berdosa karena mencerai istri. Iya. Karena itu solusi. Iya. Ya, makanya menjalin rumah tangga itu harus lewat nikah. Nikah itu harus syahadat dulu. Makanya kalau bisa sebelum nikah tuh syahadat dipahami. Bahwa apapun yang kita lakukan itu syahadat itu artinya menyaksikan dan disaksikan. Menyaksikan yang disaksikan dan disaksikan oleh yang disaksikan gitu. Yang menyaksikan juga disaksikan oleh yang disaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah itu artinya saya bersaksi dari Tuhan. Kita menyaksikan Tuhan yang disaksikan. Tuhan juga menyaksikan seluruh gerak-gerik kita. Itu yang disadari. Sekecil apapun yang kita lakukan, bohongin istri, Tuhan tahu. Istri bohongin suami, Tuhan tahu. Istri selingkuh tanpa sepengetahuan suami, Tuhan tahu. Itu dulu yang harus disadari.
Makanya orang nikah harus syahadat. Kalau nggak syahadat nggak jadi. Oke ya. Plus ada syarat. Di luar syahadat harus cinta. Kalau nggak cinta nggak usah. Memang ada yang cinta itu tumbuh setelah. Ya. Ada istilah kalau ada lagu barat gini, waiting tresno, ya. waiting klopo, iya kan? Iya. Waiting klopo terus apa? Jalanan saka Jalon, nah, Jalanan saka Kulino. waiting tresno, jalaran saka Kulino. Nah, tumbuhnya benih cinta itu bisa disebabkan karena terbiasa sering ketemu awalnya. Itu ya, tahu-tahu ada rasa. Ada. Bibit itu ada tumbuh. Bisa. Terus. Lagu barat itu, dulu lagunya Waiting Tresno, jalaran. waiting klopo, jarwo tok. Nah, gitu. Biasanya yang begitu dia nggak pakai pacaran tuh. Nggak pakai pacaran tuh. Orang tua Jodohin. Iya. daripada gua jadi bujang lapuk. Nah, itu kan. Tapi ya serap apa, cinta serap apa, yang bener pelek gitu ya. Dijodohin. Iya. Oh, kadang-kadang pengantinannya ra iso jinggo, Pak. Enggak bisa dipakai kadang. Tapi yang karena terbiasa lama-lama ya udahlah. Wong anane mung iku arep cinta siapa mau mencintai siapa, kadang cuma itu bukan kita. Enggak. Enggak ada pilihan memilih siapa. Milih ini enggak jadi, milih ono kagak jadi ya kan. Ini aja yang kira-kira itu lama-lama tumbuh juga rasa cinta. Rasa cintanya. Nah, jadi syarat pernikahan satu cinta. Dua status harus jelas. Status harus jelas. Tapi cinta kan nggak bisa begitu, Pak. Karena cinta itu tidak pernah memandang status. Status usia, Iya. status sosial, Iya. Betul. enggak memandang status. Orang boleh aja. Bisa jadi misalnya saya pelajar. Jatuh cinta sama mama, itu bisa. Oh, saya pernah. Itu. Bisa, apalagi kan anak baru gede gitu ya. Iya. Yang lagi puber-puber awal itu kan sebetulnya. Itu gampang, Pak, gampang connect. Cinta itu tidak mandang status. Nah, bagaimana kan dia punya suami? Nah, ini status kedua ini harus jelas. Iya. Makanya ditanya dulu kalau memang kita mau rumah tangga. Tanya, kok masih gadis atau sudah janda? Baik, katakan saja jangan malu kayak ada bener nggak Pak? Ada lagunya. Karena apa? Satu cinta, dua status jelas. Gadis, perjaka, jangan janda. Kalau duda nggak pakai mikir, Pak. Karena suami punya istri bisa nikah lagi. Iya. Bisa. Kan boleh 2, boleh 3, boleh 4 kalau tidak melarang. Ya kan? Itu. Ini dulu biar kita paham dulu, jangan main kawan. Ya, paham enggak ya kan? Iya. Nah, ini sebetulnya. Nah, kalau dia masih statusnya belum jelas, artinya janda bukan, gadis bukan. Iya. Masih berstatus punya suami. Terlepas dia rumah tangganya harmonis atau tidak, itu urusan pribadi, nggak ada urusan sama kita. Tapi status dia sebagai istri tetap istri. Iya. Status suami tetap suami. Ya kan? Jangan dipikirin. Ngapain mikirin istri orang? Ngapain mikirin suami orang? Nanti jadi nyanyi. Jambu alas rupane ijo. Tiwas gagas isih duwe. Ada gula, ada semut. Belum janda, jangan direbut. Tak enteni randamu. Ngono nyanyi ngono ya. Itu Pak Tarso yang bicara. Ya, itu Pak ya. Satu itu dalam pernikahan. Nah, karena di dalam pernikahan kadang-kadang Pak, cinta itu bisa luntur. Cinta itu bisa luntur seiring berjalannya waktu. Oh, waktu pacaran ngono kae, Pak. Baru nikah ngono kae, Pak. Tapi belum udah punya anak. Iya. Contoh ya, saya dulu. Saya dulu waktu belum punya anak.
Saya kerja di proyek kan Pak, kemana saya kerjanya ngelantur kemana-mana lah waktu itu ya, tidak menetap gitu. Itu pulang dari mana-mana mampir Cililitan Pak. Yang saya cari apa? Tukang jajanan banyak, yang saya cari kue klepon. Kue klepon. Karena istri saya, ibunya Beni itu, kenapa? Sam jangan lupa ya klepon, seneng dia klepon itu. Kan dari mana-mana Pak. Yang inget klepon itu, pulang kerja ini klepon, nyari kue klepon, pulangnya. Kadang-kadang saya nggak tawarin, sengaja, biasa caper. Ya lah orang-orang laki mah tekniknya ada aja lah. Kita krosek, sengaja lewat krosek gitu kan kedengeran tuh, lirik tuh. Sengaja nggak ditawarin ini klepon nggak, taruh aja meja. Kita duduk aja, mungkin penasaran kali ya, kok ditawarin nggak ngomong nggak apa, penasaran, dia buka. Dibuka, klepon, bunder-bunder. Nah, akhirnya apa Pak? Pulang kerja, dibikinin minum mau nggak mau. Ini klepon aja, asik, bikin minum dulu ya? Ya, bikin minum. Minum dulu. Akhirnya apa Pak? Mainan klepon berdua-dua. Klepon ya. Klepon. Udah Pak. Begitu punya anak, baby. Dari mana-mana nih, masih kecil. Kaos kutang. Di kaki 5 Pak. Kaos bayi itu loh. Celana, pulang. Nggak bakal pon lagi udah. Lali Pak klepon itu Pak. Seiring jalannya waktu. Cintanya sudah luntur jatuh ke anak. Fakta apa fiktif nih? Fakta. Gede dikit Pak. Udah mulai bisa duduk, bisa apa Pak. Pulang. Udah nggak ada klepon lagi Pak. Ecek-ecek Pak. Mainan. Cek. Yang itu loh Pak. Iya mainan. Cek. Ntar agak gede lagi Pak. Mobil-mobilan Pak yang besar. Jadi cinta itu bisa luntur seiring dengan jalannya waktu. Makanya rumah tangga itu setelah mawadah, rahmah Pak. Jane wis sebel Pak. Asli nih, ndelok bojo sebel Pak. Suami itu ngeliat istri udah mulai sebel. Mulai ada sebel-sebel. Istri ngeliat suami sebel. Kenapa? Sudah mulai ngerti Pak. Ngerti ngentutnya, ngerti ngoroknya, ngerti nanti tidur ngiler barang itu kayak. Iya kan? Ada megelin nanti barang aja, sebel. Suami juga udah mulai sebel sama itu. Cuman mau dibuang, sayang. Karena sudah ada benih cinta. Ada penyambung. Nah, penyambung. Tetapi namanya perjalanan hidup kita tidak pernah tahu Pak. Tiba-tiba karena godaan setan gini perang udah nggak ada kecocokan. Intinya alasan Pak, sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sudah tidak sejalan dalam rumah tangga. Dengan alasan itu cinta sudah rusak, ya kan? Artinya syarat pernikahan sudah rusak. Apalagi murtad. Gitu. Apalagi murtad. Murtad itu otomatis rusak Pak pernikahan. Batal pernikahan. Dengan murtad itu. Salah satu murtad itu batal sebetulnya kalau keluar Islam. Keluar dari kan? Islam. Rusak. Nah, di situ ada rusuh dari Tuhan. Jadi solusinya adalah talak. Makanya talak itu bertahap. Talak 1, talak 2, talak 3. Jadi halal Pak. Talak itu halal, tapi Tuhan benci. Tuhan benci. Halal tidak haram, tapi Tuhan benci kalau terjadi talak. Makanya ada tahap. Tahap pertama, talaklah. Minimal Pak, kalau kita pernah mengajukan talak ke hakim atau ke itulah, siapa aja lah untuk itu ke orang yang ngerti lah. Enggak bakalan Pak. Orang yang ngerti tahu talak ini dibenci Tuhan walaupun halal. Kalau bisa islah. Hakim yang manapun, kalau bisa rujuk. Makanya ada pertama. Makanya ketika orang melakukan ini mengajukan perkara ke hakim, diinterogasi Pak. Ini misalnya ini penggugat. Ya, di proses verbal. Alasannya apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nggak langsung percaya. Oh ya udah pulang.
besok tuh dari pengadilan bikin undangan. Mengundang penggugat. Penggugat diundang. Diinterogasi berdasarkan gugatan. Bener kamu gini. Biasanya Pak, gugatan itu mesti ngelek-ngelek. Nggih, biasanya. Mulutnya sudah itu menghambur-hamburkan uang ke jalan yang itu. Orang suami nyari duit ini tuh uangnya dihambur-hamburkan yang nggak jelas. Seneng ngutang. Siapa yang ngutang, siapa yang harus bayar, kan gitu ya kan? Iya. Itu kan gugatan. Gugatan. Tapi ketika yang tergugat diundang, enggak Pak, ini bisa-bisa dia aja, bisa kan? Ya, bisa. Ngeles. Nah, Aduh. berdasarkan itu, hakim punya kebijakan, bikin undangan, penggugat diundang. Ini kesaksian dan pernyataan dari istrinya. Kamu gini. Enggak Pak, emang istri saya begitu, lemes gini, pintar banget kalau ngeles yang begini. Nah, satu ketika diundang dua-duanya, dipertemukan Pak. Cross check ya. Cek. Jadi intinya minimal kalau pernah melakukan itu ada nasihat dari hakim. Misalnya penggugat suami nih, istri diundang, minimal istri dapat nasihat dari hakim. Siapa tahu di talak pertama istri sadar karena menerima nasihat, sehingga talak itu batal, tidak berlanjut. Tapi kok nyatanya tidak juga, ya udah jatuh tuh, pisah kan? Nah, dengan pisah kan ngerasain, jujur aja, biasa tidur berdua, ini tangan kiri suka begitu tuh, mau sadar atau tidak? Iya, nggak ada. Biasanya ada tuh, gila, ya kan? Iya, nggak ada. Kok udah seminggu udah anggernya kok? Nggak ada. Mulai pikirannya melayang-layang tuh, udah mulai nggak nyaman tuh. Biasa ada gini kok enggak. Mulai rasa kangen-kangen tuh ada Pak. Jujur aja lah, namanya pernah kok. Iya. Yang perempuan juga begitu. Wajar gue. Betul nggak? Iya. Nah, diharapkan dengan itu kedua belah pihak itu saling membutuhkan. Gitu. Ada nyanyiannya gitu. Iya. Baru sekarang, oh aku merasakan. Terus ya bener Tak punya istri, rasanya kesepian. Ya, betul nggak? Iya. Rasa begitu? Begitu. Nah, diharapkan dengan kesadaran kita saling membutuhkan lagi. Ya wes lah, ayo kita rujuk demi anak kita. Ya. Gitu, jangan diam-diam baik. Cari solusi. Cari orang yang ngerti, cari orang tua, cari apa. Kalau perlu, kalau bisa menghadirkan dua hakim. Hakim dari pihak suami, hakim pihak istri. Yakin Pak, kalau kedua orang tua, dua besan ini, mau punya niat, mau islah, punya niat baik, itu anak akan dapat bimbingan dari Tuhan. Tapi kalau orang tuanya malah ngomporin, ya iblis kedua. Iblis kedua punya misi yang sama dengan iblis. Iya. Anaknya rumah tangganya cocok kok malah Komporin. Gak usah. Nonton, nggak bakalan mau lagi nginjek rumahnya. Misalnya nih. Iya. Ya, katanya buat uang nggak pakai, kan begitu jadinya. Nah itu kalau masalah rumah tangga itu hadisnya ada. Nah, kira-kira ada mau tanggapan apa? Ya itu apa Pak Kiai? Berarti itu 30 tahun yang lalu Pak Kiai. 30 tahun Baru kejawab ini. baru terjawab San. Coba tuh. Untung ya kan. Petuah Jawa sebetulnya banyak Pak yang sejalan dengan Al-Qur'an. Termasuk ini yang dulu saya tanyakan itu juga ya, kayak misalnya apa namanya ukuran apa-apa itu ukuran diri sendiri udah terjawab, ya udah terjawab. Kalau yang ini saya udah sepakat dong Pak. Tapi saya pernah curhat kasus saya ini ke teman Pak Kiai. Nanti mohon pelurusannya Pak Kiai. Saya cerita begini. Ya namanya sama-sama keluarga gini cerita. Oh saya ribut sama itu. Ini gimana? Coba deh kamu saya dikasih apa
dikasih wasiat sama orang tua, coba deh kamu coba deh, kalau bisa gimana? Gampang, kata orang tua saya, kalau kamu diomelin sama istrimu, coba bertahan dah, walau kamu bener diem aja, gini-gini. Gua nggak bisa sok begitu sok, gua kan laki-laki, harga diri, gua yang nyari apa diomelin, gua lebih galak lagi. Ya justru itu akhirnya bubar. Coba ikutin saya dah, kamu diem aja. Loh, saya nggak kuat. Kalau nggak kuat, kamu kuatnya berapa? Kalau kira 30 menit udah nggak kuat, cepet keluar. Keluar kemana? Keluar kan banyak temen, lu tinggal catur kayak apa makan bakso kan. Ntar sejam 2 jam udah ini, udah tahu balik lagi. Yang penting jangan mati keluar selesai. masuk. Jangan Iya, rugi 2 kali. Iya, jangan gitu Urusan tinggal kegaduhan aja. duit habis. Catur kayak apa gaple. Kalau saya sih biasanya sih makan bakso sih. Makan bakso. Lu kemarin gitu dulu lah. Keluar makan bakso. Sejam 2 jam ngobrol ngopi apa. Ntar pulang udah sore ya. Ada hikmah tertinggi bagi iblis, Iya. ya kan? Kenapa prestasi tertinggi bagi setan itu kalau bisa menggoda keluarga sampai dia pegatan. Pegatan. Orang ketika pertama kali ijab kabul melakukan akad nikah, dia syahadat, Pak. Bayangkan ada orang 70 tahun berdosa, maksiat lah, musyrik mungkin dianggapnya atau kafir, itu begitu syahadat dosanya dihapus, Pak. Nol. Titelnya berubah menjadi mu'alaf plus jadi muslim. 1 udah nggak punya dosa dengan syahadat. Nah, dengan syahadat lagi dia bisa menikahi wanita, terus bisa menjalin rumah tangga. Ketika rumah tangganya baik, karena dia syahadat dasarnya, dia muslim, rumah tangganya muslim, itu bisa seluruh aktivitas rumah tangga itu selama 24 jam punya nilai ibadah. Iya. Istri nyuci piring ibadah, nyuci pakaian ibadah, nyetrika ibadah, bikinin minum suami ibadah. Sampai hal yang aneh itu ibadah itu kan nggak masuk akal ya. Masa ngeluarin istri ibadah itu kan aneh. Ibadah, Pak. Ibadah. Ada sodako. Wabi buti akadikum sodakotun. Wabi buti lan ono ing sandurune tempike bojomu. Itu pertama bener itu aneh Pak Kiai. Tapi nyata emang bener. Masa kok begitu? Nah, sudah kok. Iya. Ketika Nabi juga diprotes, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Iya. Saya menggauli istri saya kan dalam rangka melampiaskan hawa nafsu saya. Iya. Betul. Karena syahwat saya gimana kok saya sodako, kok dapat pahala? Iya. Nabi nanya, ketika kamu melakukan sesuatu yang haram, kamu berdosa apa dapat pahala? Dosa. Berdosa. Begitu juga mahfum khilafahnya, ketika engkau melakukan sesuatu yang halal, kamu dapat pahala. Oh iya. Iya. Istrimu halal, kamu syahadat waktu itu. Iya. Jadi Iya. disambungkan. Iya. Paham Bang? Pak? Paham. Itu alasannya iblis. Kalau sampai dia berumah tangga akur baik terus sampai itu 24 jam punya nilai ibadah dan dia tahu misinya. Kenapa? Untuk apa manusia diciptakan di sungai? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali diciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata beribadah. Dikasih waktu 24 jam supaya ibadah. Makanya saya sampai subuh mau, Pak. Karena saya nggak punya istri. Iya. Iya, kalau saya Kamu kenapa ternyata? Alternatifnya. Aku nanti bojo tak tinggal ngeloni bojoku, aku ngeloni bojoku ibadah kok. Ngapa kok? Mendingan layani sampean ibadah ya enggak? Saya melayani tamu. Iya. Selama ada manfaatnya saya ibadah sampai subuh. Iya. Jadi makanya kan cuma sholat itu belum tentu, itu kan ini malah ibadahnya jelas. Mulai itu alasannya 24 jam, Pak. dalam hal ini saya sepakat lagi. Oh, iya. Menurut informasi itu kan gini Pak. Iblis itu dulu di alam sana itu kan gurunya para malaikat lagi. Iya. Iya, Dia iblis. cerdas. Iya. Cerdas. Iya, ini para malaikat. Karena cerdas ya kita Rapi. harus sepakat. Dia cerdas iblis cerdas. Sayyidul malaikat. Sayyidul malaikat. Pemimpinnya malaikat iblis. Pemimpinnya malaikat. Gimana? Sebenarnya kesalahannya cuma sombong itu tadi. Iya, iya. Bahwa Abdul Malaikati Isrina ala Bisanatin pernah menjadi kiainya malaikat itu karena memberikan mauidhah hasanah ke malaikat. 20.000 tahun dia jadi nasihatin, masih ceramah malaikat, enggak pernah bawa berkat pulang. Apalagi diamplopin. Mana kok kiai-kiai sekarang kok cuma pinter doang kalah karo iblis. Iblis ora ditukar karo berkat kok ilmune.
Makanya kudu cerdas kita. Iya. Ojo cuma pinter, kalah alim karo iblis. Bener kan? Nah, kira-kira gitu, Pak. Iya. Pripun? Kalau ada ulasan ya monggo ini ngono urun rembuk kok. Bukan fatwa ini urun rembuk lah. Kita bukan ngadu alim ini ya, bukan ngadu alim. Kita sama-sama. Kita sohib. Nah, tidak ada kiai, tidak ada santri ya, Pak. Tapi Kita kalau sahabat. iya. Ini saya udah sepakat. Ya udah. Terus kita diskusi ya sama Pak. Iya. Monggo gimana Kira-kira. Memang kan itu orang tua saya kan nggak ada dulu kan nggak ada kitabnya kayak apa lain. Tapi kan ada hadis loh tadi. Ada hadis. Tapi apa hikmah di balik itu? Maksudnya gini Pak ya. Kita misalnya diomelin istri, walaupun dalam kan kata bapak saya itu, walaupun kamu posisi benar atau salah, kamu diam aja. Iya. Gitu. Itu memang dibenarkan apa enggak Pak dalam Islam? Benar. Masalahnya kan kalau saya sharing sama teman-teman di luar sono, Disalahkan. Lu laki-laki. Kamu takut sama istri kan gitu. Takut amat sama istri lu dia gitu. Bahas dong gitu. Yang dalam hal ini bukan masalah takut atau berani. Iya. Betul. Kalau kamu mau berani, nek wani aja wedi-wedi loh. Nek wedi aja wani-wani. Kalau memang kamu jadi orang berani, kamu harus berani menyatakan bahwa istrimu adalah manusia. Iya. Manusia. Dan kamu harus sadar berani menyatakan, aku yang menungso. Loh, nek ngerti istri itu manusia kan, manusia itu tempatnya Salah. ada dalilnya. Al insanu makhluk kotor wanisyan. Betul. Bojomu salah ngomel, ya wajar wong menungso. Ora usah ditimbali yo, engko nek iku ayo nyesel dhewe. Gitu. Dan kita sadar, aku menungso. Nah dicaci maki terus ora ono pegel. Ya wis tinggal main catur apa karo nyanyi ngono. Iya. hikmah balik itu ya. Sampeyan sadar kamu menungso, tapi aku kudu wani ngakoni aku menungso. Terus kadang-kadang kaya Tuhan. Iya. Kan laki-laki. Yang ngasih makan dia saya. Ngasih makan dia. Jadi berarti. Jadi Tuhan kan. Jadi Tuhan. Iblis 2. Terus satu lagi Pak. Ya. Ini kan namanya kita nggak egois ya, orang tua semuanya nggak egois ya, dalam artian itu nasihat buat saya. Terus ada lagi satu lagi nasihat buat istri lah sesekali kita ini. Dok, besok kalau memang suatu saat keluarga apa, jangan sekali-kali suami baru datang itu kita gitu katanya. Lalu gimana Pak? Tunggu dia mandi dulu, makan, selesai. Ini kalau dulu Pak Kiai, itu kalau misalnya dari kita kan namanya orang kerja itu, nggak tahu kalau tempat Pak Kiai. Tempat saya dulu waktu itu kalau misalnya habis dari sawah itu orang pulang kerja itu langsung ke dapur Pak Kiai. Jadi itu kakinya dimasukin di dapur. Apa di balik itu saya juga nggak ngerti Pak Kiai. Katanya orang yang pulang kerja itu membawa setan. Jadi lu masuk dulu dapur gitu. Jadi kakinya apa walau alam tak. Tapi setelah saya pikir-pikir kok ya masuk akal ya. Masalahnya gini Pak. Orang yang dari pulang kerja mungkin dia bawa masalah di luar kerjaan. Begitu kita masuk dalam rumah, istri datang udah begini, jadilah itu. Makanya mungkin pendinginan dulu mungkin. Mungkin di apa hikmahnya di balik itu biar mandi dulu, makan, ngopi, selesai itu baru cerita, Pak gini-gini gitu. Mungkin itu Pak. Itu pituahnya begitu lagi. Jangan sekali-kali suami datang langsung adu apapun. Tunggu dia, tahan diri. Tunggu dia sampai mandi, ganti baju, ini makan selesai baru. Masalahnya fatal kejadiannya kalau sampai baru datang, katanya kata orang tua, orang yang baru pulang kerja itu membawa setan. Setan dari kerjaan. Karena kan mungkin ada di kerjaan udah diomelin bosnya, dulu ini diomelin istrinya, loh jadi kan. Itu maksudnya mungkin. Nah, kalau di dalam ada berumah tangga, hadisnya ada teman saya pernah baca. Teman saya bukan penghafal. Tapi kira-kira begini pemahamannya. Istri yang baik, istri yang baik itu apabila dipandang suami selalu menyenangkan hati suami. Dan apabila suami meminta sesuatu, dia sangat taat. Yang hubungannya suami pulang kerja, jangan langsung dikasih masalah. Senangkan dulu lah. Assalamualaikum, salam. Ya, salim, jam pipi kanan, pipi cari kiri, ya kan? Kalau bawa helm, helmnya dibawain.
ya kan? Tasnya ambil, seneng nggak Pak? Pak suami diperlakukan itu sama istri? Tasnya diambil dulu, helmnya sekalian dirapiin. Kalau keringetan nek perlu ya dilapi apa nganggo pucuke sewek. Orang bawa itu untuk menyenangkan. Setelah itu gimana Mas? Mau minum dulu, makan dulu apa mau mandi dulu? Mandi dulu aja Dek, misalnya. Diambilin anduknya, ini sabunnya dirapiin. Mana kalau mandi, ajeng siramrin. Nek wong Jawa Mbak siram lah, nggih ajeng muncul napa susu, napa teh, nah susu mak, susu sing pundi, susu sing peres napa sing asli, ya kan? Seneng nggak? Seneng. Enggak jujur nih kamu kalau lihat kira-kira gitu seneng nggak hati kamu? Seneng. Nah, mesti milih yang asli. Ya, nah wes teh duduk bareng. Habis mandi. Ngersake dahar itu. Ah, ben ngongkoe mangane bareng. Ngobrol sing penak. Habis ngobrol sing penak udah legowo, barulah suami udah adem. Iki ya, Mas. Bocah-bocah ini sesuk rencananya arep njupuk rapot ning ora ning sekolahan. Kesepakatan para wali murid kemarin rapat komite sekolah. Nanti rencana sambil syukuran lah, ya kan, melimpahkan rasa syukur mau ngambil rapotnya neng taman bunga. Wis ngono tok ora nuntut. Oh iya lah nih, iya. Suami yang ngerti. Oh ngambil apa taman bunga, ora usah bojo njaluk ah. Mesti ngerti nek ngambil apa taman bunga kok mesti kan ono ongkose, ono jajane lah. Berarti suami lah arep piye sesuk rencanane? Enggak, wis dikoordinir karo komite. Nah terus orang nggo pangan apa-apa ngono nggo iku ora. Apa wis pokoke terima itu patungan urunan bayar 100. Lega bojo. Wong wis adem, Pak. Iya. Oh lagi punya masalah di kantor, di rumah disowok. Terus sampean piye? Nggih. Itu di Quran, di hadis ada. Menyenangkan hati suami. Kira-kira gitu, Pak. Wah, nanti bojomu seneng ya, Pak? Seneng, Pak. Kalau saya kebiasaan saya bangun tidur jangan diajak ngomong urusan. Saya bangun tidur duduk gini, wis gaweno kopi ngene lho. Ngene aku wis ngopi, mbuh 3 sedotan lho rokok 3 sedotan baru ada perlu apa? Nah, aku ngomel Pak, angger lungguh langsung. Mbok mbet kek sapa ae. Baru duduk urung ana kopi wis ngomong, "Ya mau ini." Marah saya. Spontan itu, nggak pakai ancang-ancang saya marah itu. Ngomel ya. Tapi nek wis ngopi ya duduk 3 sedotan baru pada ngomong ada urusan apa. Enak aku hatiku. Beneran itu Pak, bener Pak itu. Sadar Pak sekarang ya. Sadar ya. Saya sadar begini Pak, ternyata bolak-balik ya setelah saya ngaji di sini ngopi dhisik. Tuah Jawa itu kalau gimana ya, saya pikir-pikir itu ternyata dia pengamal hadis dan Al-Quran. Cuma kita nggak paham. Pengamal Jawanya apa Pak? Iya, soalnya di ini kok ada hubungannya. Oh maksudnya ini yang ternyata ada hadisnya. Saya sempat ngomong ya, iya. akan ada rencana bedah buku. Jawa luar biasa. Tapi saya mau bikin formulir pendaftarannya dulu, tapi ini terserah mau diralat apa enggak ya. Kalau nggak diralat ya ini tak ada. Luar biasa. Gini Pak, orang Jawa itu mendapat pelajaran ya agama lah anggap ya, itu lewat kidung. Iya justru itu. Kidung itu isinya firman Tuhan dan sabda Rasul yang dikemas dalam bahasa Jawa pesisiran supaya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Masyarakat tempat. Karena kalau tidak dikemas dengan bahasa itu, bahasanya Arab kabeh, Pak. Pokoknya Arabnya gundul ya. Malah jangan wong Indonesia kon maca Arab gundul lho. Gondrong enggak. Gondrong aja susah bacanya, suruh baca ayat gundul dulu. Jadi itu, Pak. Jadi begitu paham diamalkan, ora kaya wong saiki, Pak. Dalil dihafalkan, dikumpulin banyak-banyak nggak diamalin. Jadi nggak pernah punya keyakinan. Karena apa? Dia nggak mengalami dan dia tidak merasakan. Sedangkan dalil yang paling akurat itu kenyataan.
kenyataan itu sesuatu yang sudah dirasakan dan rasa tidak pernah bohong. Itulah benar. Makanya orang sekarang walaupun pinter dalil, nggak yakin Pak. Saya sering kok dalil gini nih. Gimana kalau itu saya amalkan, diamalkan bareng saya? Gak gelem Pak. Mikir Pak. Ayo kita Isra Mi'raj bagaimana? Gak gelem Pak dijak Isra Mi'raj. Nah Isra Mi'raj kan kudu mlaku sing nang Mekah, nah ngikutin ayatnya ya. Iya. Dari Mekah jalan ke Palestina. Belum nembus 7 lapis langit ya. Barangkali dia bisa. Iya. Enggak mau, Pak. Enggak yakin, Pak. Enggak yakin. Ya kan? Nah, itu dikemas pakai bahasa Jawa. Makanya walaupun orang tua kita itu enggak pinter, ya kan? Enggak pinter ngaji, enggak sekolah, buta huruf, tapi dia praktek. Karena apa? Ulama-ulama dulu tidak memberikan pembelajaran. Diomongin langsung dituntun, dicontohin, dibimbing. Langsung praktek. Dia praktek, dia merasakan, dia paham. Jadi nanti kalau nasihatin anak cucu, wis apa yang dia rasakan. Orang dalile, orang dalile. Dan itu karena memang gak ada kitabnya, dia turun temurun. Nah, ternyata begitu sekarang kita cari, kita gali, ada kok dalilnya. Iya. Semua yang petuah dari orang tua jenengan, dalilnya ono, nek Qur'ane ono, kok hadisnya ono. Iya, makanya Memang dia nggak ngerti, orang nggak bisa ngaji ya Pak. Nah zaman dulu cara mengajarkan Islam seperti itu, nggak kayak sekarang. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Dia belum pelajarin udah bilang angger Jawa musyrik. Angger Jawa musyrik. Keris musyrik, keris. Nek pedang ora, Pak. Nek perlu pidato karo nggo pedang ngono. Dan makan nggo keris musyrik. menurut informasi kan Nabi terakhir Nabi Muhammad itu kan tujuan utama kan apa namanya menyempurnakan akhlak. Di Jawa itu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi udah punya budi pekerti, tata kromo, unggah sopan santun, tepo seliro. Ya, cara nyambut tamu sama itu udah detail banget itu. Detail banget. Coba Pak Lukman, cara kita nyambut tamu itu akhlaknya luar biasa Jawa coba. Ya aro, gupo, lungguh, suguh. Suguh itu terakhir. Kalau ada nggak dipaksa, tapi pertama kan aro. Kalau misalnya langsung ke pertama, ke terakhir nggak ngelewatin pertama, ya nggak enak. Misalnya jenengan nggak diaruin, nggak diapa, langsung disuguhi walaupun enak kan gimana? Ditawari orang. Tapi walaupun nggak disuguhin, diaru-aruin, diajak senang, wah senang ini. Diajak ngobrol, ditemenin diajak bercanda begini. Harus aru dulu, aru kupu-kupu, terus suruh duduk, lungguh gitu. Baru suguh kalau ada. Ngobrol bareng. Kalau nggak ada ya apa. Tapi setidak-tidak adanya orang Jawa di atas meja ada kendi. Ada kendi. Ada kendi. Iya betul. Kenapa kendi? Kendi pasti dibuat dari tanah, nggak mungkin dari kaleng. Dan isinya air. Makanya tanah air ini harus dijunjung tinggi. Manusia itu pertama diciptakan dari tanah. Tapi tanah diserap nanti yang dimasukkan air. Sampai air bukan tanah. Air yang dimasukin. Menungso itu dari tanah dan air. Allah aja memuliakan manusia. Walakot karomna bani Adam. Sampai nek ana tamu, ya dijunjung tinggi ya. Takdiman wa takriman. Walaupun setidak punyanya kita orang Jawa, di sini ada kendi. Itu terserah. Walaupun nggak ada gelas. Karena apa? Air kendi itu tanah air dijunjung tinggi. Iya, kalau dulu saya masih kecil tuh biasanya di itu lambang tata krama orang Jawa, senang menghormati orang, nggak kepengen dihormati, apalagi minta-minta dihormati. Orang yang minta-minta dihormati tandanya orang yang tidak terhormat. Buktinya dia minta-minta. Orang yang minta-minta dihargai tandanya itu orang tidak berharga. Buktinya minta. Kalau banyak hormatnya kasih hormat aja orang. Tanah air dijunjung tinggi. Kendi kendaline diri. luar biasa. Kendi teken sing gedhi. Nek gede biasa, Pak. Nek gedhi itu gede banget.
Ya? Iya. Tekan itu pegangan. Dalam hidup ini kamu harus punya pegangan yang kuat, yang besar. Makanya harus pakai tongkat. Jangan nggak punya tongkat hidup ini. Penuntun, punya ageman. Tongkat itu digegem, Pak. Kendi, Pak. Kendali ning diri. Tekan sing gedhi. Iya. Gedhi. Keren kan? Wih, Lambat baru masuk. itu cara menghormatinya. Karena nggak semua orang punya duit, tapi minimal pasti ada kendi di depan. Iya. Malah mbah saya di depan rumah itu ada meja kecil itu, ada bolongannya 3. Benar kendi Kendi di pinggir jalan. tempat saya. Jadi kalau di Karena depan itu kasih depan rumah mbah saya itu lewatan orang pulang ngarit, lewatan orang pulang angon, ditambah depan rumah itu kali, Pak. Ada gedungnya kecil, orang suka guyang kebo dari sawah itu habis ngeluku itu kan langsung mampir guyang kebo. Datang mampir. Pulang dari goyang ngobrol. Sedekah. Ih. Luar biasa. Ya, nggak ada apa-apanya, jangan wong Jawa aja diajari. Telat sampean. Terlambat. Akidah. Gusti Kang Maha Tunggal, Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Kang Murbaing Dumadi, Gusti Kang Maha Agung. Emang orang kenal Arab, dulu Arab belum ada. Indonesia. Hindu Buddha aja nggak bisa mayoritas di sini. Kristen Katolik nggak bisa mayoritas. Tapi yang dari Arab Islam itu bisa diterima. Kenapa? Ada kesinkronan. Akhirnya apa? Kalau dulu dikatakan kalau Jawa ini isinya sudah bagus, supaya tampak lebih bagus dibungkus nganggo saringat Islam. Saringate Islam digawa Kanjeng Nabi Muhammad saka bangsa Arab, mulane Jawa digawa, Arab digarap. Jawa minangka budayaning bangsa, Arab minangka saringate agama. Apa budaya? Budi, dharma lan daya. Itu budi itu jiwa, akwal, pekerjaan jiwa, aktivitas jiwa. Dharma itu menyerahkan. Berderma itu menyerah, ada yang satu diserahkan. Orang yang berderma itu mesti menyerahkan sesuatu. Dharma itu berserah. Wong Jawa itu punya istilah wong urip kudu sumarah, pasrah, berserah diri kepada yang Maha Kuasa. Berserah diri kepada yang Maha Kuasa itu namanya Islam. Budi, dharma, daya. Kalau kamu itu sudah jadi orang Islam, kamu harus punya daya. Daya itu energi. Energi itu cahaya. Mulanya mumpung saya urip, kudu urup. Urip itu urup. Urup itu mencahayai. Kamu mumpung masih diberi hidup, ya kan, harus bisa memberi manfaat kepada sekelilingmu. Memberikan daya, memberikan energi, memberikan kekuatan, memberi solusi. Bukan rusak. Nah, wong urip kudu urup, mulane kudu urap. Urap tahu urap ya? Urap itu memberi warna. ada kacang, ada toge, ada ampas yang tengik, ada ikan perek, ada telur yang cuma sepotong, ya kan? Gitu. Itu kan kita hidup di masyarakat ini, ada orang yang gayanya kayak kacang. Udah dipotong tuh maunya masih panjang aja, udah dipotong pendek masih maunya panjang. Keras kepala banget. Lu itu udah gua potong pendek tapi maunya masih kacang panjang aja. Ada yang bengkok terus kayak toge kan. Enggak mau lurus-lurus. Dilempeng-lempeng ini susah. Dilempeng bengkok lagi, bengkok lagi. Toge. Ada yang tengik gitu loh kayak ampas. Ya, urap dibikin pagi dimakannya udah tengah malam. Iya. Ada yang bikin gatel mulu kayak pala gesek. Pala gesek. Namanya ikan perek. Nah, ada yang lagunya kayak telur sepotong. Ada apa magel kan loh, di tengah-tengah.
setengah, sono enggak setiga. Iya, tanggung-tanggung gitu. Hanya Pak. Nah, itu kabeh kudu diurupi. Artinya kita bergaul di masyarakat, itu ketemu orang yang macam-macam perbedaan. Makanya kita harus mengerti perbedaan, kemudian kita memahami perbedaan, bisa menerima perbedaan, sekaligus ayo kita sama-sama menghormati perbedaan. Silahkan kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda sudut pandang, berbeda apa ya, latar belakang, berbeda keyakinan. Silahkan ayo kita berbeda, tetapi tetap bersatu dalam kemanusiaan. Keren? Keren. Tuh, ini status nih. Iya. Nah, monggo silakan dilanjut. Iya. Nah, Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Ini baru sampai nih kayaknya. Jauh dari Ciamis ini, Pak. Nggak tahu ini. Iya. Gimana Pak Dedi? Kalau Ciamis harusnya wajahnya rada manis-manis. Manis-manis. Karena sungainya itu airnya ci manis itu kan cair manis. Cair manis. Ciamis Gimana? Air manis gitu. Air manis ya. Tuh, auranya aura manis. Air manis. Saya masih lelah saya. Masih, Pak. Masih lelah Masih lelah baru pulang dari Citayam. Citayam. Oh, Citayam, bukan Ciamis. Oh, gimana Citayam? Lelah banget. Iya. Lanjut. Oke. Gimana? Coba. Iya. Mau nanya lagi ya? Pak Tarso gimana? Kalau tadi yang tanya, saya tanya nih. Nah, iya. Saya dulu coba. Saya pakai baju dulu kan jelas. Jelas. Mau nanya? Oh iya, Bang Andri bentar Bang Andri mau nanya tuh. Ya, dari sini saya bisa mendapatkan opini yang baru dan semoga itu jadi input yang baik ya. Jadi budaya kita itu, Pak, budaya Jawa khususnya, itu udah budaya luhur ya. Ya. Nah, Budi, Dharma, dan Daya. Itu udah luhur. Udah luhur gitu kan. Adiluhung malah dalam bahasa Jawanya disebut adiluhung. Nah, dari situ kita sebagai seorang muslim, dasarnya sebenarnya jiwa kita itu sudah jiwa Jawa ya, artinya memang sudah luhur. Ketika Islam itu datang, ya kita tinggal mensinkronkan saja sebenarnya ya Pak ya. Seperti itu ya. Cilah aja bahasa aja lah. Bahasa aja itu ya. Karena datangnya dari Arab ya. Islam itu kan bahasa Arab. Bahasanya kita kan sumarah, pasrah, berserah diri. Iya. Gitu loh. Sebelum ada bahasa Arab datang ke Jawa, belum kita kenal bahasa Arab, ya berserah diri itu. Iya, sepakat. Jiwa yang berserah diri. Sepakat. Jiwa yang aktivitas jiwa yang selalu berderma. Menyerahkan, memang bukan miliknya. Iya. Gitu loh. Itu orang Jawa yang milik. Jawa ya. Itu. Iya. Neng urip neng donya mau mampir, ngombe, kabeh nang barang titipan. Iya. Sepakat. Itu kira-kira. Iya. Bang. Thank you.